yang bernama Ummul A'la radhiyallahu anha, beliau berkata, bergembiralah wahai Ummul A'la, sungguhnya sakitnya seorang muslim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesalahannya, untuk menghilangkan dosa-dosanya. Sebagaimana api menghilangkan karat emas dan perak. Mungkin di antara ulama ayat bertanya-tanya, ini mungkin menghapuskan dosa sakit berat ya, logis menjawab, bukan, sakit semua sakit. Kadang pulang dari kerja, aduh pusing oi, hapus dosa. Ya. Lagi gimana, misalkan badan pegal-pegal rasa enak, hapus dosa. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri. Tertusuk duri. Lagi jalan kaki tertusuk duri, bukan patung karatan, duri. Apa yang lebih dari itu? Melainkan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus dari satu kesalahan, 1 dosa yang ini. Kemudian misalnya kita lagi jahit, kena jarum pentol, gitu kan, terus sakit. Naik derajat, hapus dosa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah seorang muslim, seorang mukmin mendapatkan perlakuan zalim. Jadi zalim mungkin sama tetangganya, sama temannya dizalimin. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan darinya dan meninggikan derajatnya. Iya, tapi sakit hati pun juga digugurkan dosa dan diangkat derajatnya. Luar biasa. Akhir perkara seorang muslim. Ya, kita ulangi ya. Jika dia tidak mendapat nikmat, dia bersyukur, kebaikan. Jika mendapat musibah, dia sabar, kebaikan. Ajaib. Iya, kemudian di sini ada catatan, walaupun sakit tetap ibadah. Ini paling penting. Saya sering mendapatkan pasien gitu, sakit stroke, bapak sholatnya bahaya ya pak, bahaya. Padahal sholatnya yang agama, bahkan ulamanya bilang orang itu sholat statusnya gimana? Sebagai mereka ada yang mengatakan orang yang sholat kafir, kalau dibilang sholat terbiasa diremehkan. Ya, terbiasa diremehkan. Untuk sholat kafir, makanya sholat itu termasuk mudah. Kalau orang sholat, dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Untuk sholat kafir, ya, sebagai ulama mengatakan bukan kafir, tapi dosa besar. Lebih dosa daripada berzina, lebih dosa daripada pembunuh. Kita sholat bahaya. Iya, jadi walaupun sakit tetap sholat. Terbiasa berdiri, duduk. Terbiasa duduk, tidur. Dari sulit. Tetap. Karena namanya sholat, ini nggak bisa digugurkan. Kecuali kalau pingsan, itu yang beda-beda ceritanya. Dan ternyata pahala kita sakit, selama kita melakukan selama sehat, maka sakit tersebut tetap dapat pahala seperti kita sehat. Contoh misalnya dia, orang yang biasa puasa Senin Kamis gitu ya. Suatu ketika kita safar atau kita sakit, kemudian kita tidak bisa puasa Senin Kamis, maka karena biasanya kita sehat kita puasa Senin Kamis dan kita terhalang puasa Senin Kamis karena kita sakit, maka hari Senin tetap dapat pahala puasa Senin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan safar, niscaya ditulis untuknya seperti amal orang yang mungkin lagi sehat. Iya, pentingnya kita kontinuitas ya, atau mendawamkan ibadah. Karena kalau kita mendapatkan suatu halangan, tetap mendapat pahala seperti kita sehat. Kemudian faedah tetap sakit juga, yaitu ada hikmahnya. Pertama, yaitu sungguhnya sakit itu akhirnya membuat kita sensitif. Ya. Kita akhirnya tahu dan ingat hamba terhadap kondisi saudara-saudara yang lain yang sakit. Dengan kita sakit, kita mengingat ya Allah, ternyata saudara berapa kali lah jadi belanja lah. Sakit dibanding saya. Ya, kita ada kepedulian terhadap saudara muslim yang lain. Ya, belanja lah. Bakal balik penting yang pasti aja nama. Begitu, kita mempunyai sense atau rasa solidaritas sesama muslim. Kemudian